Apa jadinya jika seorang direktur utama sebuah rumah sakit besar dan direktur yayasan amal yang juga sekaligus merupakan seorang dokter yang sangat dihormati, tapi ternyata dia juga adalah kepala sebuah organisasi adopsi ilegal. Anak yang diadopsi melalui operasi ilegal akan mereka kembalikan jika anak tersebut tidak memenuhi harapan orang tua angkat mereka. Ketika seorang anak dikembalikan oleh orang tua angkatnya, organisasi tersebut akan langsung membunuh anak-anak tersebut tanpa ampun untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Noari. Makasih buat kalian yang udah mampir nih. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nonton film ini sampai habis ya guys, karena bakalan seru banget. Nah, jadi kali ini aku bakal bahas sebuah drama Korea yang berjudul The Defect. Dan ini adalah episode 1 ya guys. Nanti bakalan ada kelanjutannya. Jadi stay tune dan jangan lupa ikuti setiap episodenya. Cerita berawal dari seorang pria bernama Wo Tae-sik bekerja dengan seorang pria yang dia panggil bos. Pekerjaannya ini sebenarnya cukup mudah guys. Dia hanya perlu membawa sebuah tas besar yang dia tidak tahu isi dalamnya. Kemudian tas tersebut harus dia masukkan ke dalam sebuah drum kaleng. Lalu drum tersebut diisi dengan semen seperti dicor. Kemudian setelah itu drum tersebut akan langsung dibuang ke sebuah lubang yang sudah mereka buat sebelumnya. Tae-sik melakukan pekerjaan tersebut dengan sangat rajin. Karena memang dia sangat membutuhkan uang untuk membayar pengobatan ibunya yang sedang sakit. Awalnya dia tidak pernah tahu apa yang ada di dalam tersebut dan sebenarnya dia juga tidak ingin tahu menahu. Yang ia tahu hanyalah bekerja sesuai dengan perintah atasan. Sampai akhirnya suatu malam dia melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tapi ketika dia mulai mengisi drum tersebut dengan semen, tiba-tiba sesuatu dalam tas tersebut bergerak. Karena merasa penasaran, Tae-sik akhirnya membuka tas tersebut. Dan ketika dibuka, dia sangat terkejut guys. Karena muncul seorang anak perempuan dari dalam tas yang akan dicornya tersebut. Anak perempuan itu kemudian menangis dan memohon untuk diselamatkan kepada Tae-sik. Awalnya Tae-sik ingin membunuhnya karena itu bagian dari pekerjaannya. Tapi ketika dia menatap mata anak tersebut, dia tidak sanggup melakukannya. Kemudian anak itu dia bawa pulang ke rumahnya dan dia merawatnya dengan baik. Dan beberapa tahun kemudian anak tersebut sudah menjadi seorang gadis dewasa. Dia bernama Kim Ah-yeon. Dia tinggal bersama Tae-sik yang sekarang dia panggil paman di sebuah tempat bekas pemandian umum di daerah yang akan dilakukan pembangunan ulang. Mereka hidup bersama Wo Tae-sik dan juga ketiga anak-anak lain yang juga merupakan anak-anak yang diselamatkan oleh Tae-sik dari kematian. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan dengan segala apapun yang ada di sana. Bahkan mereka juga dilarang untuk keluar dari tempat tersebut oleh Tae-sik. Jadi mereka hidup tapi jangan sampai ada yang tahu jika mereka itu masih hidup. Sangat menyesakan bagi anak-anak, terutama bagi Somi yang sangat ingin keluar dari tempat tersebut dan merasakan hidup dengan bebas. Malam itu mereka sangat ingin makan ayam goreng. Tapi karena mereka tidak punya uang dan tidak ingin merepotkan paman mereka, akhirnya mereka membuat sebuah rencana agar mereka bisa mendapatkan ayam goreng. Tanpa sepengetahuan Tae-sik, mereka berempat keluar dari rumah mereka. Kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang mereka targetkan untuk mendapatkan uang. Tempat tersebut ternyata sebuah tempat perjudian yang cukup besar. Mereka kemudian membagi dua kelompok dan siapa yang mendapatkan uang itu duluan maka mereka yang menang. Sedangkan kelompok yang kalah akan bertugas untuk mencuci piring dan juga membersihkan rumah. Mereka kemudian masuk ke tempat tersebut dengan strategi masing-masing. Ah-yeon satu tim bersama Gyutang masuk lewat pintu depan. Awalnya dia mengatakan kepada para penjaga bahwa mereka ingin main judi. Namun dia tidak bisa menyebutkan kata sandi untuk masuk ke sana. Dan akhirnya mereka menghajar para penjaga tersebut. Sedangkan Somi dan Sokso mengintai mereka dari jendela belakang.
Tempat judi tersebut lebih besar dari yang mereka kira. Ayon kemudian melihat setumpukan uang yang mereka incar sedang dimasukkan ke dalam sebuah brankas. Somi dengan Sokso yang melihat Ayon mulai mendekati sumber uang merasa tidak ingin kalah. Mereka kemudian masuk melalui pintu belakang dengan cara menyetrum sang penjaga yang ada di sana. Mereka pun berhasil masuk. Namun sayangnya, Ayon dan Gyutang tertangkap oleh penjaga yang lain. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka dan para penjaga yang ada di sana. Sedangkan Sokso langsung menghidupkan alarm yang membuat orang-orang di sana panik dan lari berhamburan. Keadaan menjadi sangat kacau. Anak-anak tersebut ternyata sangat pandai berkelahi, guys. Dan itu semua atas ajaran paman mereka. Dan mereka pun mampu mengalahkan para penjaga yang ada di sana. Mereka juga berhasil mengambil uang yang mereka butuhkan. Namun, Ayon sebagai pemimpin tidak mengambil semua uang yang ada di sana. Ia hanya mengambil sejumlah uang yang dia butuhkan saja untuk membeli ayam goreng. Dan sisanya mereka tinggalkan begitu saja di tempat tersebut. Mereka kemudian pergi ke toko ayam dan berhasil membeli ayam yang sangat mereka inginkan. Namun ternyata aksi mereka diketahui oleh sang paman karena GPS yang dipasang di handphone milik Ayon. Sampai di rumah, mereka semua dihukum dengan cara disuruh berdiri berjam-jam dengan memegang pistol dan menata fokus ke arah target mereka. Paman Tae-sik sangat marah karena mereka keluar tanpa seizinnya. Dia memperingatkan mereka, terutama Ayon yang paling tua, agar tidak keluar rumah tanpa izin pamannya, kecuali mereka semua ingin mati. Somi sempat protes karena dia merasa sudah sangat muak tinggal di sana tanpa bisa hidup seperti manusia normal lainnya. Dia mengatakan bahwa dia lebih baik mati daripada harus hidup seperti itu selamanya. Tapi Ayon mencoba dan juga sebuah direktur yayasan. Hari itu, Kim Se-hye sedang berkunjung ke yayasan miliknya. Di sana dia menemui dan ikut makan siang bersama anak-anak yatim piatu yang dirawat di yayasan tersebut. Dia sangat disukai anak-anak karena dikenal sebagai orang yang sangat ramah dan juga berhati lembut seperti sosok seorang ibu bagi mereka. Sedangkan di tempat lain, seorang wartawan sedang diikat di sebuah kursi di depan para preman. Wartawan tersebut ternyata sedang menyelidiki sebuah kasus tentang perdagangan bayi di kalangan kelas atas. Dan para preman yang diketuai oleh seorang pria bernama Jung Hyun bertugas untuk membereskan si wartawan agar kasus tersebut tidak muncul ke media. Dengan mudahnya mereka mendorong si wartawan dari atas gedung tersebut. Kemudian mereka meninggalkan sebuah catatan yang membuat seolah-olah pria tersebut bunuh diri. Kim Se-hye memiliki seorang putri yang sangat cerdas. Bahkan di sekolah putrinya pun sangat membanggakan. Dan menurutnya genetik akan sangat berpengaruh kepada kecerdasan anak. Maka dari itu dia mendirikan yayasan bagi anak-anak yang baginya memiliki genetik yang baik. Keesokan harinya, Tae-sik berangkat kerja seperti biasa. Tiba-tiba sang bos memberinya pekerjaan seperti biasa. Pekerjaan itu mereka sebut dengan recall.
Dia kemudian memutar sebuah rekaman telepon di mana isinya merupakan seorang ibu yang ingin mengembalikan anak yang sudah mereka adopsi dari yayasan Kim Se-hee. Karena menurutnya anak tersebut bukanlah anak yang cerdas, jadi mereka tidak ingin membesarkannya. 아유, 맞으니까 빨리 좀 처리해요. 얘가 이렇게까지 모질이어도 돼? Tae-sik ternyata bekerja untuk yayasan Kim Se-hee. Dan tugas Tae-sik kali ini adalah menculik anak tersebut untuk dilenyapkan. Karena anak yang dikembalikan dari proses adopsi akan dianggap defect ataupun cacat. Dan untuk menghilangkan bukti tersebut, maka anak-anak tersebut harus dibunuh. Anak tersebut bernama Cho Si-won. Dan ternyata mereka sudah merencanakan skenario sebelumnya, di mana awalnya sang ibu akan berpura-pura mengajaknya main di sebuah playground, lalu kemudian dia berpura-pura untuk membeli minuman. Dan saat itulah Tae-sik mulai aksinya. Dia menculik Si-won dan ketika ibunya kembali dia akan berpura-pura kehilangan Si-won. Tae-sik membawa Si-won menggunakan mobilnya. Menurut perintah dari atasan, dia harus membunuh Si-won dan mengecornya seperti biasa. Namun Tae-sik tidak bisa melakukannya. Dia kemudian meminta Si-won turun di tengah jalan dan dia memberikan sebuah peta dan memintanya untuk pergi ke sana. Peta tersebut adalah peta menuju ke rumah Tae-sik dan juga anak-anak yang lain. Tae-sik meninggalkan Si-won di tengah jalan, berharap Si-won langsung menuju tempat yang ada di peta karena di sana sudah ada Ah-yeon dan yang lain yang akan menjaganya. Namun karena Si-won masih tidak percaya, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba menelpon ibunya menggunakan telepon umum. Si ibu yang lagi minum-minum sangat syok mendengar suara Si-won di ujung telepon. Dia tidak menyangka bahwa anaknya ternyata masih hidup. Sedangkan Si-won yang gak sengaja mendengar percakapan ibunya dan juga ayahnya yang mengharapkan dia sudah mati, langsung menangis dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa ibunya benar-benar membuangnya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain selain menuju ke tempat yang ada di peta tersebut jika dia ingin selamat. Sesampainya di sana, dia disambut dengan anak-anak yang lain. Bahkan kedatangannya juga dirayakan. Karena bagi mereka, anak yang datang ke sana pertama kali akan dianggap terlahir kembali karena selamat dari kematian. Sedangkan di sisi lain, kabar bahwa Si-won masih hidup sudah sampai ke telinga Jung-hyun. Jung-hyun ternyata juga bekerja untuk Kim Se-hee. Dia juga merupakan salah satu orang yang sangat dipercaya untuk membereskan semua hal yang menghalangi jalan Kim Se-hee dengan cara apapun. Bos Tae-sik yang habis ditelepon oleh Jung-hyun langsung menemui Tae-sik dengan panik. Dia sangat ketakutan karena mengetahui bahwa Si-won masih hidup. Tiba-tiba Jung-hyun bersama anak buahnya mendatangi Tae-sik dan juga bosnya. Dengan menodongkan senjata, dia meminta Tae-sik untuk membuka tas yang akan dicor yang disangka ada Si-won di dalamnya. Namun Tae-sik sempat mencari-cari alasan untuk tidak membuka tas tersebut. Nah, dengan kesempatan itulah Tae-sik langsung merebut senjata Jung-hyun dan menodongkan balik kepadanya. 그 아이들 눈 본 적 있어? 여기서 죽을 아이들 저겐 지옥이 있어. Kemudian dengan cepat Jung-hyun langsung menyerang Tae-sik. Tae-sik yang kalah jumlah akhirnya kabur menggunakan mobilnya. Namun Jung-hyun juga mengejarnya dari belakang. Di tempat lain, para anak-anak yang sedang menyambut kedatangan Si-won dikejutkan dengan suara walkie-talkie dari sinyal yang mereka sadap. Pada percakapan tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka sedang mencari anak laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan Si-won. Ah-yeon langsung menanyakan kepada Si-won apakah dia melapor polisi. Si-won menjawab tidak. Namun dia menjawab bahwa dia sebelum ke sana sudah menelpon ibunya. Sontak semua anak yang ada di sana sangat kesal kepada Si-won karena mereka takut keberadaan mereka akan diketahui karena telepon tersebut. Nah, karena hal tersebut, Ah-yeon langsung menyadari bahwa pamannya pasti sedang dalam bahaya. Lewat GPS mereka yang saling terhubung, dia langsung mengambil motornya lalu mengikuti kemana arah pamannya pergi. Di sisi lain, Ju-young dan anak buahnya masih terus mengejar Tae-sik. Mereka terlibat adu saling kejar.
Sampai akhirnya Ju-hyung berhasil menembak ban mobil Tae-sik dan menyebabkan oleng hingga Tae-sik jatuh dan terguling bersama mobilnya. Setelah memastikan mobil Tae-sik terbakar, Ju-hyung langsung meninggalkan tempat tersebut. Ah-yeon yang menyaksikan mobil Tae-sik terguling hanya bisa merasa sangat terpukul. Ia hanya bisa menangisi pamannya yang sudah sangat dia anggap sebagai orang tuanya sendiri dan juga yang selama ini telah melindunginya. Somi yang sebelum dibuang oleh orang tuanya yang merupakan ternyata seorang gadis cantik yang lagi mengikuti audisi untuk menjadi seorang bintang. Namun ternyata sang ibu angkatnya tidak menyukai hal tersebut guys. Jadi di tengah-tengah audisi dia dijemput paksa dan dibawa pulang oleh ibunya. Nah, sesampainya di rumah, sang ayah angkatnya yang merupakan seorang kepala sekolah mencoba menenangkan Somi yang sedang kesal terhadap ibunya. Sang ayah menggunakan trik hipnotis yang dia kuasai untuk membuat Somi merasa rileks. Namun ternyata sang ayah punya maksud lain di balik perhatiannya tersebut. Di sisi lain, Somi yang baru tahu tentang kecelakaan sang paman merasa sangat terpukul dan juga sangat marah. Dia menyalahkan Siwon atas kejadian yang menimpa pamannya. Karena andai saja Siwon tidak menghubungi ibunya, pasti saat ini pamannya akan baik-baik saja. Dan di berita tersebut dikabarkan bahwa sang pemilik mobil yang kecelakaan tersebut menghilang karena tidak ditemukannya jasad di tempat kejadian kecelakaan tersebut. Jadi mereka belum tahu nih paman Tae-siknya ini masih hidup atau sudah meninggal. Ah-yeon mencoba menenangkan Somi yang sangat terguncang atas kejadian tersebut. Dia meminta agar Somi tidak menyalahkan siapapun atas kejadian itu. 지금 여기에 가해자가 어딨어? Tiba-tiba ada dua orang preman yang merupakan anak buah dari Jung-hyun mendatangi rumah mereka. Mereka memantaunya lewat CCTV dan salah satu dari mereka mencoba membungkam Siwon agar dia tidak berteriak. Karena jika mereka ketahuan, mereka semua pasti akan dibunuh. Keadaan menjadi sangat tegang dan mencekam. Ah-yeon meminta semua orang untuk segera mengemasi barang-barang agar mereka bisa cepat pergi dari sana karena sudah tidak aman lagi bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Sebelum pergi, Ah-yeon memeriksa kamar sang paman. Di sana dia menemukan sebuah berangkas lalu membukanya karena penasaran. Di dalam berangkas dia menemukan sebuah handphone dan beberapa berkas serta surat yang ditinggalkan Tae-sik untuk Ah-yeon. Berkas tersebut berisi tentang biodata anak-anak yang ada di sana dan juga ada petunjuk tentang rencana yang sedang disusun oleh sang paman. Petunjuk tersebut berisi foto dan juga nama orang-orang yang terlibat dalam jual beli ataupun adopsi anak-anak tersebut. Dan masih ada satu tempat yang belum diketahui, yaitu ketua dalam kelompok ilegal tersebut. Ah-yeon kemudian membaca surat yang ditulis oleh pamannya. Di dalam surat itu, pamannya mengakui semua dosa yang telah dia perbuat. Dan juga ada tertulis alasan pamannya menyelamatkan mereka. Di dalamnya juga terdapat sebuah sapu tangan tertuliskan nama Ah-yeon beserta dengan foto mereka berlima. Sapu tangan yang diberikan oleh Ah-yeon waktu pertama kali sang paman menyelamatkannya dari kematian. Dalam surat tersebut, pamannya juga meminta Ah-yeon untuk menjaga anak-anak yang lain dan pergi untuk memulai hidup baru yang bahagia. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah alat perekam yang ternyata berisi semua bukti-bukti percakapan para orang tua angkat yang ingin membuang anak-anak yang telah mereka adopsi. Dan salah satunya adalah orang tua para anak-anak yang ada di sana. 18년 전 입양한 권성우를 파양 사유는 품질 불만 17년 전 입양한 윤지석을 폐기하는 데 동의합니다. 사유는 품질 불만입니다. 17년 전 입양한 파양하고 Ah-yeon juga dibekali beberapa senjata api untuk melindungi mereka. Keesokan harinya, Jung-hyun yang merasa kurang puas dengan kinerja anak buahnya kembali mendatangi rumah Tae-sik. Sedangkan di dalam, Ah-yeon dan yang lain sudah bersiap untuk pergi. Dan Ah-yeon mengatakan bahwa mulai sekarang mereka akan hidup bebas di tempat yang jauh agar tidak ada yang mengenal mereka. 아무도 우리를 모르는 안전한 곳으로 갈 거야. 우리가 원할 때 언제든지 밖에 나갈 수도 있어. Tapi di tengah-tengah percakapan, tiba-tiba sebuah alat berat menghancurkan rumah mereka. Ah-yeon dan yang lain berlarian menyelamatkan diri mereka. Sedangkan Jung-hyun yang merupakan dalang di balik penghancuran tersebut sedang mengawasinya dari luar. Anak-anak tersebut keluar melalui pintu rahasia mereka.
Namun sayangnya salah satu dari preman tersebut ada yang melihat kemana arah anak tersebut pergi. Tapi untungnya setelah pelarian yang sangat membahayakan, mereka berhasil selamat dari preman tersebut. Namun sayangnya Jung Hyun yang menggeledah rumah itu menemukan HP milik Tae-sik yang terjatuh, di mana di dalamnya ada sebuah pesan tentang informasi pemberangkatan kapal yang akan ditumpangi anak-anak tersebut untuk kabur. Di sisi lain, anak Kim Si-hye yang ternyata satu sekolah dengan Choi Si-won merasa khawatir atas hilangnya Si-won yang merupakan salah satu teman baiknya. Namun, kata Kim Si-hye, dia tidak perlu khawatir karena Si-won pasti akan baik-baik saja. Anak Kim Si-hye ternyata cukup dekat dengan Jung Hyun, bahkan dia menganggapnya sebagai pamannya sendiri tanpa dia tahu apa yang dilakukan oleh Jung Hyun dan juga ibunya. Di tempat lain, para anak-anak berhasil kabur dan hampir sampai di sebuah pelabuhan. Kemudian ketika sampai di pinggir laut, mereka membuat janji untuk suatu saat nanti mereka akan kembali berkumpul di tempat tersebut yang mereka anggap sangat indah. 여기 너무 좋지 않아? 네, 그게 언제일지 모르지만 우리 여기 다시 오자. 그래, 다시 오자. 약속하자. Dan kemudian setelah beberapa saat perjalanan, malam itu mereka sampai di rumah teman pamannya yang akan menyediakan kapal untuk keberangkatan mereka. Di sana mereka diberi makan, bahkan pria tersebut juga memberikan uang saku kepada Ayun untuk bekal mereka selama perjalanan. Mereka kemudian diantarkan ke tempat kapal yang akan berangkat. Namun sayangnya Jung Hyun yang sudah mengetahui tentang keberangkatan mereka sudah berada di sana untuk menangkap mereka bersama anak buahnya. Untungnya anak-anak tersebut cepat tanggap dan mencoba melawan mereka. Meskipun jumlah para preman cukup banyak, tapi satu persatu dari mereka berhasil mereka lawan. Sedangkan Ayun yang tertangkap oleh Jung Hyun hampir saja dibunuh. Jung Hyun yang menodongkan pistol tepat di kepala Ayun mengatakan bahwa dia dan anak-anak yang lain itu tidak pantas untuk hidup karena mereka adalah barang cacat yang harusnya sudah dibuang dan dimusnahkan. Nah, kesempatan tersebut kemudian digunakan Ayun untuk menyerang dan merampas senjata yang dipegang oleh Jung Hyun. Lalu ia berbalik menodongkan ke arah Jung Hyun. Ayun kemudian menembakkan senjata tersebut ke arah samping tanpa melukai Jung Hyun sedikit pun. Kemudian Ayun dijemput dengan teman-teman yang lain menggunakan mobil yang mereka curi dari anak buah Jung Hyun. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari Jung Hyun dan juga anak buahnya. Jung Hyun sempat terdiam karena dia tidak menyangka bahwa Ayun tidak menembaknya. Bahkan Ayun sengaja melesetkan tembakannya tersebut. Ayun dan yang lain kemudian menginap di sebuah hotel. Di sanalah Ayun mulai menceritakan apa yang dia temukan di berangkas sang paman. Ia juga memutarkan satu persatu rekaman para orang tua mereka yang dengan sengaja membuang mereka. Hal tersebut cukup membuat hati mereka sangat hancur, terutama Somi. Dia bahkan sangat ingin membunuh orang-orang yang telah membuangnya. Karena mereka tidak terima mereka dilakukan seperti barang yang dimana jika cacat harus dibuang. Akhirnya dengan dipimpin oleh Ayun, mereka akan mulai menyelesaikan dendam mereka kepada semua orang yang menganggap mereka barang dagangan. Bermodalkan bagan milik sang paman yang di sana ada sebuah foto kartu sebuah keanggotaan VIP, mereka berharap bisa menangkap siapa ketua dari dalang di balik perbuatan keji tersebut. Somi kemudian mengatakan bahwa dia pernah melihat kartu VIP tersebut dan mereka berpikir dengan ditemukannya kartu tersebut, mereka akan mudah mendapatkan informasi kelanjutannya. Keesokan harinya mereka memulai misi mereka untuk mendapatkan kartu tersebut dari mantan ayah angkat Somi. Dengan menyamar sebagai sopir pengganti, Ayun mengantarkan ayah Somi ke rumahnya. Dengan adanya Ayun yang cantik dan juga masih muda, ayah Somi menjadi sangat genit. Sesampainya di rumah, ayah Somi bahkan mengajak Ayun untuk masuk dan menggodanya. 개인적으로 궁금해서 그래. 어려 보여. 위에 올라가서 커피 한잔 하고 갈래? 걱정 마. 혼자 사는 집이니까. Namun Ayun mengatakan bahwa ia akan membawakan orang yang lebih muda dan juga lebih seksi untuk menemaninya. Ayah Somi akhirnya setuju nih. Anak-anak lain yang sedang mengintai dari kejauhan telah mempersiapkan segalanya. Sokso yang ternyata menyamar menjadi seorang gadis muda dan seksi langsung mendatangi rumah ayah Somi.
Ayah Somi sangat tergoda melihat kecantikan Sokso, sampai akhirnya dia mengetahui bahwa Sokso adalah seorang laki-laki. 가만히 있어. Dan sesaat kemudian, anak-anak yang lain terutama Somi langsung masuk dan menodongkan senjata ke arah mantan ayahnya tersebut. Somi sangat marah mengingat apa yang ayahnya telah lakukan kepadanya. Mereka kemudian mengikat ayah Somi di sebuah kursi. Mereka mengancamnya agar mengatakan di mana dia meletakkan kartu anggota VIP tersebut. Namun ayah Somi mengaku bahwa tidak mengetahui apa-apa tentang kartu itu. Ayah Somi hanya mengakui bahwa dialah yang telah memutuskan untuk membuang Somi. Dan disitulah Somi menjadi sangat terkejut. Karena selama ini yang dia tahu adalah ibunya lah yang telah membuangnya. Bahkan sampai-sampai dia juga mengutuk ibunya karena menganggap dia jahat. Namun ternyata semua itu adalah skenario sang ayah. 엄마가 아니라 나. Ayahnya yang bejatlah yang telah membuangnya. Ayahnya juga telah meletakkan ibunya ke sebuah rumah sakit jiwa karena katanya setelah Somi menghilang itu membuat ibunya sangat terpukul dan mengalami gangguan jiwa. Somi yang sangat murka langsung menodongkan senjata ke arah ayahnya. Dan dari luar rumah tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan dari dalam rumah. Ternyata itu membuat anak Jung Hyun yang ternyata juga sedang mengawasi rumah tersebut jadi mendatangi rumah itu. Dalam keadaan panik, Somi mencoba menanyakan dengan cepat tentang kartu VIP yang mereka temukan di laci ayah Somi. Namun ayah Somi tetap kekeh dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kartu tersebut. 나 몰라. Akhirnya mereka meninggalkan ayah Somi dalam keadaan hidup. Namun sayangnya Jung Hyun dan juga anak buahnya sudah keburu datang dan menyerang Joan. Ah Hyun kemudian langsung turun tangan dan membantunya, namun mereka terlalu banyak untuk dihadapi. Jung Hyun yang sedang ada di dalam rumah tanpa segan-segan langsung menghabisi ayah Somi karena baginya jika itu dibiarkan akan menimbulkan masalah baru dan jelas hal tersebut tidak akan disukai oleh Kim Si Hye. 다시 말해봐. 뭐라고? Jung Hyun kemudian turun dan mengejar Ah Hyun dan juga anak-anak yang lain. Anak-anak lain yang sempat melawan mereka juga akhirnya berhasil kabur dari kejaran anak buah Jung Hyun. Namun, lagi-lagi Ah Hyun hampir terbunuh oleh Jung Hyun. Untungnya mobil patroli polisi tiba-tiba melintas di sana. Dan demi menyelamatkan diri, Ah Hyun langsung menabrakkan dirinya ke depan mobil polisi tersebut. Dan akhirnya itu membuat dia berhasil lolos dari Jung Hyun. Dan anak-anak yang lain kemudian menjemput Ah Hyun dan membawanya kabur dari tempat itu. Dan setelah kejadian tersebut, Ah Hyun mengajak anak yang lain ke tempat bekas perjudian yang pernah mereka rampok sebelumnya untuk tinggal sementara di sana. Karena memang sekarang mereka tidak punya tempat tinggal untuk bisa mereka tinggali. 미안해. 근데 왜 못 데려와서? 야 진짜 뭐가 미안해? 아니 요 집도 훨씬 넓어지고. Untungnya anak-anak yang lain mengerti keadaan tersebut dan mereka menerima keputusan Ah Hyun untuk tinggal sementara di sana. Bahkan malam itu terasa hangat ketika mereka semua masih bisa berkumpul bersama di sana. Meskipun bukan dari saudara kandung, namun keadaan mereka membuat mereka merasakan koneksi yang lebih dari saudara kandung. Mereka saling mengasihi dan juga saling melindungi satu sama lain. Di sisi lain, seorang polisi bernama Choi Hyung Sok sedang menyelidiki ledakan yang terjadi di bekas rumah Tae-sik sebelumnya. Di sana kemudian dia menemukan sebuah foto Tae-sik bersama anak-anak yang lain. Yang dia tahu di dalam foto tersebut ada Tae-sik yang merupakan korban kecelakaan mobil yang terguling sebelumnya yang juga dia selidiki. Dan saat itulah dia mulai berpikir bahwa sepertinya ada hubungan antara kecelakaan Tae-sik dan juga ledakan di rumah tersebut. Dan saat itulah dia juga mulai tertarik dengan kasus itu. Di tempat lain, Ah Hyun dan anak-anak yang lain dikejutkan dengan kabar kematian ayah Somi. Padahal mereka tahu bahwa jelas-jelas mereka tidak membunuhnya. Dan mereka juga tahu pasti yang membunuhnya adalah Jung Hyun. Dan itu tandanya mereka harus kabur lagi agar mereka tidak ditangkap dan dicurigai karena mungkin saja masih ada jejak mereka yang tertinggal di tempat kejadian. Tiba-tiba HP milik ayah Somi yang mereka bawa mendapatkan sebuah telepon dari kontak yang bernama istri. Somi langsung mengangkatnya.
Dan dari ujung telepon tersebut dia mendengar suara ibunya. Meski sudah mendengar suara Somi, tapi ibunya ini tetap memanggil suami dalam telepon tersebut, seolah-olah dia sedang menutupi sesuatu. Dan ibunya juga berpesan agar suaminya tersebut tidak menjenguknya pada minggu ini. Dan kemudian dia langsung menutup telepon tersebut. Ternyata ada Jung Hyun di sebelah ibu Somi yang menyuruhnya agar menelpon Somi supaya anak-anak tersebut terpancing dan mendatanginya. Dengan begitu, Jung Hyun akan menangkap mereka dengan gampang. Ah Hyun akhirnya memutuskan untuk mereka menjemput ibu Somi. Sempat ada penolakan dari Joan karena dia tahu bahwa itu pasti sebuah pancingan dan sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke sana. Namun, Sokso yang sangat hormat kepada Ah Hyun langsung bergegas. Dan akhirnya dengan terpaksa Joan pun mengikuti mereka. Di sisi lain, Kim Si Hye sedang menemui seorang wanita yang merupakan istri seorang presiden. Istri presiden tersebut ternyata juga tertarik untuk mendapatkan anak dari organisasi Kim Si Hye tersebut. Karena ternyata dia sudah divonis mandul oleh dokter. Namun untuk menjaga image-nya sebagai ibu negara yang mandul, dia akhirnya memutuskan untuk menghubungi Kim Si Hye untuk mendapatkan anak. Namun dia meminta jaminan agar dia merasa percaya kepada Kim Si Hye. Dia akhirnya meminta anak Kim Si Hye yang sekarang yang ternyata juga bernama Ah Hyun untuk dijadikan jaminannya. Dan dengan senang hati, Kim Si Hye langsung mengabulkan permintaan ibu negara tersebut. Anak-anak akhirnya sampai ke rumah sakit jiwa tempat ibu Somi. Namun tempat tersebut sangat tidak terlihat seperti rumah sakit. Sangat gelap dan dari dalam lebih terlihat seperti sebuah penjara. Sokso dan Ah Hyun kemudian masuk dan mulai mencari keberadaan ibu Somi. Mereka sangat hati-hati karena sang perawat di sana juga ternyata sangat mengerikan. Perawat tersebut bahkan membawa sebuah pisau untuk menyerang mereka. Dan akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Suara keributan tersebut ternyata memicu kemunculan anak buah Jung Hyun yang ternyata juga sudah menunggu di sana. Dan terpaksa Ah Hyun dan Sokso harus melawan mereka meskipun jumlah mereka sangat banyak. Sedangkan di sisi lain, Somi dan Joan menyelinap masuk dan mulai mencari ibu Somi. Dan setelah mencarinya, mereka berhasil menemukan ibu Somi. Somi kemudian mengajak ibunya pergi dari tempat tersebut. Namun ibunya sempat menolak dan meminta Somi untuk tidak terlibat dengan organisasi tersebut. Karena kata ibunya itu sangat berbahaya lebih dari apa yang mereka kira. Dia hanya ingin Somi selamat dan juga hidup bahagia. Ibu Somi sangat menyayangi Somi, bahkan dia sebenarnya tidak tahu tentang organisasi seperti apa yang tempat ia jadikan mengadopsi Somi dulu. Akhirnya mereka membawa ibu Somi dengan paksa. Namun sayangnya mereka ketahuan oleh si perawat psikopat sebelumnya. Setelah mengalahkan sang perawat, mereka kemudian kabur karena pasukan Jung Hyun mulai berdatangan. Namun sayangnya, mereka gagal membawa ibu Somi keluar dari sana. Di sisi lain, Jung Hyun akhirnya menemukan Ah Hyun dan Sokso. Dengan kemurkaannya, dia langsung menghajar mereka. Dalam pertarungan tersebut, Ah Hyun berusaha sekuat tenaga untuk melawan Jung Hyun. Dan dengan kerja kerasnya bersama Sokso, dia berhasil mengalahkan Jung Hyun. Setelah itu, mereka kemudian kabur dan lompat dari jendela. Di sana, mereka menemui Somi dan juga Joan yang sudah menunggu mereka di luar. Somi terlihat sangat sedih karena gagal membawa ibunya keluar dari sana. Namun kemudian Ah Hyun memeluknya dan menguatkannya. Sedangkan Jung Hyun yang terluka akibat tusukan gunting dari Ah Hyun sedang menjalani perawatan luka di markas mereka. Kemudian Kim Si Hye datang untuk melihat keadaannya.
Di sana Kim Si Hye mengatakan bahwa Jung Hyun adalah anak kesayangannya. Jadi dia memperingatkannya agar dia tidak terluka kembali, agar Kim Si Hye tidak khawatir. Dan pada saat itulah sontak Jung Hyun mengingat kembali bagaimana awal mula dia bertemu dengan Kim Si Hye. Jung Hyun yang masih muda merupakan seseorang yang sangat menyukai olahraga boxing. Namun sayang kehidupannya tidak mudah. Karena di lingkungan teman-temannya, dia harus menerima bullying dan juga menerima perkataan bahwa dia adalah anak seorang pembunuh. Hal tersebut membuat Jung Hyun menyimpan dendam dan sangat ingin menghabisi mereka. Dan disitulah Kim Si Hye mendatangi Jung Hyun dan mengulurkan tangannya di saat Jung Hyun putus asa. Dia menawarkan bantuan kepadanya dan juga mengatakan bahwa dia akan melindungi Jung Hyun dan juga menyuruh Jung Hyun agar menganggapnya sebagai ibunya sendiri. Dan sejak saat itulah Jung Hyun muda yang putus asa mulai hidup di bawah bayang-bayang Kim Si Hye. Ahyeon dan anak-anak lain sudah sampai di markas mereka. Ahyeon berusaha menghibur Somi yang masih sangat sedih karena gagal membawa ibunya. Ahyeon juga berjanji jika mereka telah berhasil dengan misi mereka, ia akan membawa ibunya pulang dan bertemu dengan Somi. Mereka ternyata juga sudah memasang sebuah alat pelacak di mobil Jung Hyun. Dan malam itu mereka mulai melacak dan melihat ada pergerakan dari mobil tersebut. Berharap pergerakan itu akan membawa mereka ke petunjuk yang lebih banyak. 찾았다. Keesokan harinya, mereka mengintai ke sebuah tempat di mana mobil yang mereka lacak tersebut pergi. Di sana, tampak sebuah bangunan yang sangat luas dan juga besar dengan jumlah penjaga yang juga sangat banyak. Mereka belum tahu nih sebenarnya itu adalah tempat apa, namun mereka tetap sabar menunggu sampai ada pergerakan lagi. Di sisi lain, Hyung Suk yang masih sangat penasaran dengan kasus yang dia tangani menjadi lebih penasaran setelah dia tahu bahwa kasus ledakan di rumah Tae-sik dan juga kecelakaan Tae-sik tiba-tiba dihentikan penyelidikannya. Dia semakin curiga ada sesuatu yang tidak beres dari kasus tersebut. Kemudian dia melihat kembali foto yang dia temukan di rumah Tae-sik. Dia kemudian mengingat bahwa sepertinya dia pernah melihat salah satu dari mereka. Setelah dia searching, ternyata benar guys. Salah satu dari mereka adalah anak dari anggota dewan bernama Kwon Kang-men yang beberapa waktu lalu anak tersebut dikabarkan meninggal akibat korban bullying di sekolahnya. Yang ketika menjadi anak anggota dewan, dia diberi nama Kwang Sung-woo. Setelah seharian mengintai, akhirnya malam itu Choi Si-woo melihat ada sebuah mobil yang datang ke tempat tersebut. Ahyeon kemudian mengambil alih teropong dan di sana dia melihat banyak mobil-mobil mewah berdatangan. Kemudian salah satu dari pengemudi mobil tersebut menunjukkan kartu VIP yang sama dengan yang mereka dapatkan dari ayah Somi. 찾았다. Ahyeon dan Sok-so kemudian menyamar dan masuk ke dalam gedung tersebut. Mereka berpura-pura menjadi salah satu pelanggan lama dan mulai melihat-lihat tempat tersebut. Sedangkan Somi dan yang lain menunggu mereka dan mengamati lewat kamera yang dibawa oleh Ahyeon dan juga Sok-so. Setelah masuk dan menunjukkan kartu VIP, mereka diminta untuk menggunakan topeng. Seolah-olah mereka yang ada di sana tidak boleh mengetahui satu sama lain tentang identitas mereka. Kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan dengan beberapa lantai. Kemudian di lantai dasar ada seorang pemandu yang juga menggunakan topeng mengatakan bahwa pelelangan dimulai. Kemudian muncul seorang wanita membawa seorang bayi lucu dan meletakkannya di sebuah tempat di tengah-tengah ruangan tersebut. Sedangkan banyak orang-orang yang dari sana yang menyaksikannya dari atas yang juga menggunakan topeng. Pemandu tersebut kemudian mengatakan tentang barang pertama yang didapat dari pria dan juga wanita yang merupakan orang-orang yang berkuliah di Harvard. Sehingga barang tersebut merupakan salah satu produk unggulan mereka. Dan barang tersebut dilelang dibuka dari harga 400 juta won. Ternyata barang yang dia sebutkan adalah bayi tersebut guys. Mereka menyebut manusia sebagai barang. Bahkan katanya orang yang memberikan mereka sel telur dan juga sperma tidak mengetahui tentang adanya anak tersebut. Dan para orang tua yang berhasil melelang bayi tersebut bisa melakukan refund jika anak tersebut belum sampai di usia 18 tahun dengan alasan cacat atau kecerdasannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan mereka akan mendapatkan uang mereka secara full kembali. 어떠한 경우라도 환불은 가능한 거죠? 사람이 아닌 고객님의 단순 변심으로 인한 환불은 상황에 따라 부분 환불 가능한 점 안내드립니다. Orang-orang mulai berlomba saling menaikkan harga lelang tersebut melalui sebuah aplikasi yang ada di HP mereka tersebut untuk mendapatkan anak tersebut. Ahyeon dan Sok-so yang menyaksikan kejadian itu secara langsung sangat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Mereka hanya berpikir kenapa ada orang sejahat itu di dunia ini. Sedangkan Somi dan Joan dan juga Siwon yang ada di dalam mobil yang juga sedang mendengarkan dan menyaksikan hal tersebut merasa sangat marah dan juga sangat sedih. Ternyata itu adalah asal-usul mereka. Bahkan orang tua yang membuang mereka mendapatkan mereka dengan cara yang tidak manusiawi seperti itu. Ayeon yang menahan marah dan juga tangisnya melihat Kim Si-hye yang juga hadir di sana dari kejauhan. Dan itu membuatnya semakin marah kepada mantan ibunya tersebut. Dan ternyata memang benar-benar ada manusia yang menganggap bahwa anak-anak hanyalah sebuah barang yang bisa mereka beli dan bisa mereka refund ketika anak tersebut cacat bagi mereka. Kita diperlihatkan tentang bagaimana masa kecil Ayeon, yang ternyata dia adalah anak angkat Kim Si-hye sendiri. Kita juga diperlihatkan dengan seseorang yang dulu pernah menjadi ayah angkat Ayeon. Namun karena keserakahan Kim Si-hye, ayah angkat Ayeon ternyata dibunuh oleh Kim Si-hye demi mendapatkan semua aset yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Selain itu, Kim Si-hye juga merupakan orang yang sangat terobsesi untuk menjadi orang nomor 1 di dunia. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan keinginannya tersebut, termasuk membunuh suaminya sendiri. Di sisi lain, seorang polisi bernama Choi Hyung-sok yang tertarik dengan kasus tersebut mendatangi Kwon Kang-man yang merupakan seorang anggota dewan. Kecurigaan polisi tersebut berawal dari penyelidikannya tentang kecelakaan Tae-sik sebelumnya, yang akhirnya menuntunnya ke rumah Tae-sik, dan di sanalah dia menemukan foto Tae-sik bersama anak-anak yang lain, di mana salah satu dari mereka ada yang sepertinya dia tidak asing. Atas dasar penemuannya tersebut, dia kemudian mendatangi Kwon Kang-man untuk menanyakan perihal kematian putranya. Dia menanyakan apakah putranya benar-benar meninggal. Namun kedatangan Yong-sok membuat Pak Kwon merasa tersinggung, karena dia merasa polisi tersebut membuat anaknya seolah-olah pura-pura meninggal. Tapi di sisi lain itu juga membuat dia sangat terkejut ketika dia menunjukkan foto putranya yang sudah meninggal. Seakan-akan dia tak percaya bahwa putranya Gyung-tae ternyata masih hidup. Tempat lain, Ah-yeon bersama anak-anak lainnya mulai menyusun semua teka-teki yang mereka temukan sebelumnya. Satu persatu kepingan puzzle mulai menemui titik terang. Ternyata kejahatan yang mereka temukan lebih besar dari yang mereka duga. Atas temuan mereka menyimpulkan bahwa organisasi tersebut akan menerima donor sperma dan juga sel telur dari orang-orang yang mereka anggap berkualitas. Kemudian sperma dan sel telur tersebut akan mereka pertemukan dan mereka jadikan seorang bayi yang sangat berkualitas. Bisa dikatakan organisasi tersebut melakukan sebuah ternak manusia. Dan bayi-bayi yang lahir tersebut akan mereka lelang kepada tamu-tamu VIP mereka dengan jaminan mereka akan mendapatkan uang kembali jika sebelum waktu umur anak tersebut 18 tahun, anak-anak itu tidak memenuhi ekspektasi mereka. Kemudian anak-anak yang dikembalikan tersebut akan dianggap cacat atau defect dan mereka akan dibunuh untuk menghilangkan jejak dan mengurangi populasi. Dan itulah yang terjadi kepada Ayeon dan anak-anak yang lain. Namun beruntungnya mereka masih diselamatkan oleh Tae-sik yang baik hati. Sampai mereka sekarang bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. 해보자. 시기 아저씨야. 이 사람의 하청을 받아서 파양된 아이들을 몰래 처리하는 일을 했던 거고. 근데 이 사람 위에 누군가 있는 게 분명한데 이 사람 같다는 거지. 이 사람은 파양만 하는 게 아니라 돈이 있는 고객들을 상대로 그 매매 입양이란 게 구해오는 게 아니라 정자랑 난자를 받아서 아이를 만드는 거지. Ayeon kemudian bertekad mengajak anak yang lain untuk menghentikan organisasi bejat tersebut. Kemudian mereka memutar kembali video yang mereka rekam sebelumnya. Kim Si-hye yang terlihat sangat mencurigakan di video tersebut yang akan menjadi incaran mereka. Joan kemudian memulai aksi mereka dengan mencari informasi sang pendonor sel telur. Ternyata setelah diselidiki oleh Ayeon di sebuah klub, salah satu dari mereka adalah seorang mahasiswi kedokteran. Nah, setelah mempelajari segala gerak-gerik yang dilakukan oleh wanita tersebut, ternyata setelah dari klub wanita itu dijemput oleh sebuah mobil yang sepertinya akan membawanya ke sebuah tempat.
Dan keesokan malamnya, Ah-yeon menyamar dan kembali datang ke klub tersebut. Kemudian dia mendekati wanita tersebut. Dan ketika wanita itu lengah, Ah-yeon langsung mengambil sebuah kartu dari tas wanita itu. Setelah mendapatkan kartu, dengan percaya diri Ah-yeon keluar dari klub dan menemui orang yang sudah standby di depan klub tersebut untuk menjemputnya. Yang sebenarnya yang harusnya mereka jemput adalah mahasiswa yang dari kedokteran tersebut. Namun karena Ah-yeon memiliki kartu itu, jadi mereka tidak curiga sama sekali. Di tempat lain, Kim Si-hye baru saja melakukan sebuah tindakan donor sel telur. Sepertinya dia akan mencari orang yang sempurna yang akan digabungkan dengan sel telur miliknya. 쓸만한 걸로 되겠어요? 전 완벽한 걸 찾는다니까. 그분 건 언제쯤 받아볼 수 있는 건지. 그 정도는 돼야 안심이 될 거야. Ah-yeon kemudian dibawa ke sebuah tempat oleh orang-orang tersebut bersama wanita-wanita lain yang juga ada di sana. Tak lupa dia membawa kacamata dengan kamera di dalamnya. Tempat tersebut sangat luas dan dengan penjaga juga yang sangat banyak. Kemudian Ah-yeon dan yang lain memasuki sebuah kamar yang telah disediakan. Mereka juga difasilitasi dengan satu orang perawat setiap orang. Di sana Ah-yeon diminta untuk mengganti bajunya layaknya seorang pasien. 환복하시면 돼요. 네, 다 갈아입고 녹화하세요. Kemudian dia diminta berbaring dan kemudian ada seorang perawat yang sudah siap untuk menyuntikkan sesuatu ke badannya. Mantan ayah Sok-so mendatangi Kim Si-hye di sebuah gereja. Ia merasa agak khawatir sejak polisi mendatanginya. Dan dia kemudian memperlihatkan foto Sok-so sebelumnya. Dia khawatir jika Sok-so tersebut masih hidup. Setelah dia memastikan ternyata kata Kim Si-hye, Sok-so benar-benar masih hidup. Dan Kim Si-hye malah mengancam ayah Sok-so untuk membantunya membuat amandemen undang-undang yang baru dan menghapuskan undang-undang tentang bioetika. Dengan begitu, Kim Si-hye akan berjanji untuk melenyapkan Sok-so selamanya. Di sisi lain, para wanita yang masuk bersama Ah-yeon langsung tertidur setelah mereka diberikan sebuah suntikan. Sedangkan Ah-yeon yang berhasil menyamar menjadi perawat memulai misinya untuk mencari sebuah ruangan servis untuk meletakkan sebuah USB agar mereka bisa mengakses semua informasi yang ada di tempat tersebut. Dengan dipandu oleh Joan lewat kamera dan juga headphone, Ah-yeon mulai mencari setiap ruangan sambil dia melihat situasi yang ada di sana dan sekaligus agar terekam dari kameranya. Kemudian di sana juga ada sebuah ruangan operasi di mana para wanita yang telah dianestesi akan diambil sel telurnya satu persatu oleh seorang dokter. Dan di sanalah mereka baru menyadari bahwa salah satu dari pasien yang merupakan Ah-yeon menghilang. 여기 한 명이 모자라는데요? Para penjaga mulai turun semua untuk mencari keberadaan Ah-yeon. Dengan keberaniannya, Ah-yeon akhirnya menemukan ruangan tersebut. Namun karena banyaknya sistem di sana, butuh waktu untuk menemukan yang sesuai dengan USB yang akan dipasangnya. Dengan bantuan dari Joan yang dari jauh, Ah-yeon akhirnya berhasil menemukannya. Para penjaga yang curiga kemudian mencoba mengecek mobil mereka, dan di sanalah mereka menemukan sebuah GPS yang dipasang oleh anak-anak tersebut sebelumnya. Dari dalam mobil, Joan kemudian mulai meretas sistem mereka. Ia kemudian menemukan sebuah file di mana isinya adalah daftar para pembeli dan juga para pendonor. Selain itu, ada angka persentase DNA yang mereka gunakan untuk memilah antara DNA yang bagus dan juga yang tidak. 지금 구매자들 리스트를 찾았어. 한 수천 명은 되는 것 같아. DNA 데이터 말하자면 좋은 DNA랑 나쁜 DNA를 골라내가지고 그러니까 여기서 자신이 원하는 아이를 창조하고 있는 것 같아. Jung-hyun yang dilapori oleh anak buahnya tentang GPS tersebut menjadi sangat marah. Dan dia memerintahkan untuk menutup semua akses gedung tersebut. 건물 전체 홍제. Sampai mereka menemukan penyusup yang ternyata penyusupnya adalah Ah-yeon. Ah-yeon yang sudah tahu bahwa dia sudah ketahuan langsung mencari cara untuk dia bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Kim Si-hye yang dikabari bahwa di gedungnya sedang ada penyusup sedang berkunjung ke kediaman presiden. Mereka ingin memastikan tentang rencana mereka untuk mendapatkan anak dari Kim Si-hye. Selain itu, ternyata Kim Si-hye mengincar sperma milik sang presiden untuk dipertemukan dengan sel telur miliknya yang sebelumnya sudah diambil. Karena menurutnya, presiden dan dirinya adalah bibit yang sempurna untuk menghasilkan sebuah produk unggulan. Lewat panduan Joan, Ah-yeon masih terus mencari cara agar bisa keluar dari sana. Kemudian tanpa sengaja, dia memasuki sebuah ruangan yang di sana ada lukisan yang dia kenali.
lukisan yang pernah dia lihat di rumahnya ketika dia masih tinggal bersama Kim Si-hye. Dari belakang, seorang anak perempuan mengira bahwa Ayeon adalah petugas yang diperintahkan untuk melakukan tes kepadanya. Siwon yang melihat Ayeon dari kameranya langsung mengenali teman sekolahnya tersebut. Ayeon yang takut ketahuan langsung meninggalkan ruangan tersebut. Tiba-tiba sinyal yang menghubungkan antara Ayeon dan juga Joan terputus begitu saja, membuat mereka tidak bisa berkomunikasi lagi. Ayeon kini harus berjuang sendirian untuk bisa keluar dari sana. Sialnya, keberadaan Ayeon diketahui oleh para penjaga di sana. Sekuat tenaga ia berusaha melarikan diri dari para penjaga tersebut. Siwon kemudian menceritakan kepada yang lain bahwa orang yang dia lihat tadi adalah temannya yang juga bernama Ayeon, yang juga anak dari Kim Si-hye. Dan dia juga adalah teman Siwon. Anak-anak lain yang mendengar cerita Siwon mulai merasa ada yang janggal, karena nama Ayeon ternyata sama dengan Ayeon yang kecil. Ayeon masih terus berusaha untuk kabur, sampai akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya sangat rahasia. Di sana dia melihat alat-alat yang besar dan juga ada beberapa janin yang sepertinya sedang diawetkan. Ia juga membuka sebuah lemari besi yang ternyata berisi informasi tentang biodata anak-anak yang telah mereka hasilkan. Dan ternyata jumlahnya sangat banyak. Dan betapa terkejutnya Ayeon ketika dia melihat apa yang dia temukan tersebut. Ia juga menemukan biodata milik Joan di sana. Kemarahan Ayeon semakin menjadi, karena orang-orang yang membuat tersebut tidak pantas disebut manusia. Ia kemudian membuka sebuah tabung yang ada di ruangan itu, dan tiba-tiba alarm yang ada di sana langsung berbunyi. Kemudian muncul sebuah pengumuman bahwa seluruh staf diminta untuk berkumpul di ruangan aula. Sedangkan Siwon diminta yang lain untuk menelpon Ayeon sahabatnya. Siwon diminta untuk Ayeon membantu Ayeon besar keluar dari tempat tersebut. Karena Ayeon peduli kepada Siwon, dia langsung mencari Ayeon. Sedangkan Ayeon yang sedang berjuang di dalam ruangan tersebut langsung mencoba keluar melalui ventilasi. Sedangkan Jung Hyun dari luar sedang berusaha untuk membuka pintu tersebut dengan sebuah alat. Namun ketika dia berhasil masuk, untungnya Ayeon sudah berhasil kabur dari sana. Ayeon yang berhasil keluar mencoba untuk kabur. Namun sayangnya dia bertemu dua penjaga dan diminta untuk berkumpul bersama petugas yang lain. 마스크 내려. Kemudian dia diminta untuk membuka maskernya. Namun ketika hendak dibuka, ia langsung menangkis dan melawan penjaga tersebut. Dia bahkan mengancam mereka dengan sebuah tembakan. Jung Hyun yang sudah sangat geram dan marah langsung menghujani Ayeon dengan tembakan bertubi-tubi. Untungnya Ayeon berhasil kabur. Ia lari sekuat tenaga untuk mencari tempat yang aman sementara waktu. Namun akhirnya dia kembali masuk ke ruangan yang sama yang sebelumnya. Sekarang dia sudah terpojok. Jung Hyun dan anak buahnya sudah mengepungnya. Dia tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Anak buah Jung Hyun berhasil dia kalahkan, dan kini tinggal Jung Hyun yang harus dia hadapi. Di titik akhir perlawanannya, Ayeon hanya bisa menggunakan senjata terakhir yang diberikan oleh Joan, yaitu sebuah bom. Dengan penuh keyakinan, Ayeon menempelkan bom tersebut ke sebuah tabung dan kemudian dia menembakkan bom tersebut. Dan seketika ruangan tersebut meledak dan hancur dalam seketika. Setelah itu, Kim Si-hye datang dan langsung menemukan keberadaan Ayeon. Dan ternyata untungnya Ayeon masih hidup. Tapi entah apa yang akan terjadi kepada dirinya setelah dia ditemukan dalam keadaan sekarat oleh Kim Si-hye.
Nah, setelah kejadian di episode sebelumnya tentang pengeboman tersebut, Ahyeon akhirnya tertangkap oleh Kim Si-hye. Nah, Ahyeon yang tertangkap oleh Kim Si-hye langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam sebuah tong persis ketika dulu dia akan dibunuh. Kim Si-hye kemudian menyayangkan kenapa Ahyeon yang seharusnya mati tapi masih hidup. 여기로 오면 어떡해? 그때 죽었어야지. 네가 왜 살아야 되는데? Dan itu membuat Ahyeon semakin menjadi marah karena ternyata ibunya benar-benar seorang iblis. Di tempat lain, anak-anak ternyata berhasil menculik Ahyeon kecil. Lalu mereka kemudian membawanya menuju tempat Ahyeon disekap. Ahyeon kecil yang tidak tahu menahu urusan ibunya meminta untuk dilepaskan. Namun untungnya ada Siwon yang mencoba meyakinkannya. Mereka kemudian membawa Ahyeon kecil menuju ke tempat Ahyeon disekap. Sampai di sana, Sokso langsung menabrak pintu sebuah gedung tempat Ahyeon disekap. Kemudian mereka membawa Ahyeon kecil keluar dari mobil dan mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak melepaskan Ahyeon. 아연 양을 직접 만나보고 싶어요. 그래줘. Kim Si-hye yang masih membutuhkan Ahyeon kecil untuk dibawa menemui ibu presiden langsung memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan Ahyeon. Setelah itu anak-anak kemudian pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Ahyeon kecil tiba-tiba pingsan karena shock. 그래, 아연아. 내 딸. 괜찮아. 아연아. Di perjalanan, Ahyeon tidak sadarkan diri. Dia mengeluarkan banyak darah dari lengannya yang terkena sebuah tembakan. Sedangkan Ahyeon kecil dibawa pulang untuk istirahat. Dan Kim Si-hye kemudian berkata kepada Jung Hyuk untuk tetap menjaganya dan di rumah saja sampai dia hamil dan melahirkan. 그래도 안 다쳐서 다행이지. 상처라도 생겼으면 어쩔 뻔했어. 내일 그 여자한테 보여줘야 돼. 얘 임신하면 외출 못하게. Ternyata Ahyeon kecil ini dipilih oleh ibu negara untuk mengandung anak mereka. Ahyeon yang ternyata hanya pura-pura pingsan sangat kaget dengan apa yang dia dengar. Kemudian dia teringat bahwa sebelumnya Joan memberinya sebuah nomor telepon dan Ahyeon bisa menghubunginya kapan saja jika dia butuh bantuan. Di tempat lain, anak-anak membawa Ahyeon ke rumah mereka. Namun Ahyeon belum sadarkan diri, bahkan sekarang dia juga demam. Dalam keadaan genting, sayangnya mereka tidak bisa membawa Ahyeon ke rumah sakit karena keterbatasan biaya. Kemudian Somi yang sangat mengkhawatirkan keadaan Ahyeon mengajak anak-anak yang lain untuk pergi ke gereja mantan ayah Joan dan mengambil uang di kotak amal yang ada di sana. Namun Joan yang masih memiliki trauma terhadap ayahnya karena dia pernah disiksa, dia bersikeras untuk tidak ingin kembali ke sana. Mendengar keputusan Joan, Somi menjadi marah. Ia kemudian meyakinkan Joan untuk tetap kembali ke gereja dan mencuri uang di sana demi menyelamatkan Ahyeon. Sebelum keadaan Ahyeon semakin memburuk karena darah yang keluar dari lengannya tidak berhenti-berhenti. Somi akhirnya mengatakan hal yang membuat Joan sadar bahwa Somi sebenarnya juga tahu tentang ketakutan yang dirasakan Joan. Namun sekarang Joan harus melawan rasa takut tersebut dan menghadapinya agar dia bisa melanjutkan hidup dengan baik. 제발 아무것도 모르면 입 닥쳐라. 너 남의 상처라고 함부로 얘기하지 마. 너 내가 얼마나 아파하는지도 모르잖아. 내가 뭘 몰라. 너 밤마다 비르고 소리 질러. 몰랐지? 우리 다 알아. 주님, 잘못했어요. 예수님 살려주세요. 제가 잘못했어요. 아버지! 잘 때마다 이러는데 어떻게 몰라? 너 무섭다고 계속 피하기만 할 거야? 도망만 칠 거냐고. 보놓고 안 보면 그만이야? 이제 이겨내야지. 꺼내서 아주 봐야 될 거 아니야. 그리고 너 이제 너 혼자 아니잖아. 그땐 혼자였지만 이제 우리 같이잖아. 그러니까 같이 가자고 우리. Di sisi lain, detektif Hyung Sok menemui orang yang ada di pelabuhan. Orang yang sebelumnya pernah ditemui oleh para anak-anak tersebut sebelum mereka akan berangkat menggunakan kapal. Di sana, dia menanyakan bagaimana caranya agar dia bisa menghubungi anak-anak tersebut. Keesokan harinya, Somi, Sokso, dan juga Joan akhirnya datang ke gereja tempat mantan ayah Joan. Gereja yang cukup ramai dengan banyak sumbangan yang diterima di sana. 아유 목사님
우리 지윤이 이번에 서울대 들어갔습니다. 축하드립니다. 감사한 꿈도 넉넉히 났습니다. Kemudian ketika para jemaat sedang mendengarkan khotbah, mereka langsung melancarkan aksinya. Joan bertugas mengawasi, sedangkan Sokmi dan Sokso mulai membobol kunci kotak amal tersebut. Ketika berjaga, Joan melihat sebuah papan peringatan kematian seseorang yang dia kenal yang bernama Jo Eun-gyul, dan itu membuatnya teringat kekenangannya masa lalu. Ternyata orang yang ada di papan tersebut adalah sahabatnya dahulu, dan sepertinya Joan dan Eun-gyul pernah saling menyukai satu sama lain. Namun entah bagaimana akhirnya Eun-gyul meninggal dunia. Joan yang tidak tahan dengan ingatan kenangannya tersebut langsung lari keluar gereja. Untungnya Somi dan Sokso sudah berhasil mengambil semua uang yang ada di sana, dan juga mereka langsung membakar kotak amal tersebut. Mantan ibu Joan yang mengetahui kebakaran dalam kotak amal tersebut langsung berteriak, dan seketika orang-orang dan keadaan di sana menjadi panik, terutama ayah Joan yang tidak rela kehilangan uangnya sepeser pun. Di tempat lain, Ahyeon yang sudah mengetahui rencana ibunya dengan terpaksa dia tetap menuruti kemauan ibunya tersebut, meskipun sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Ia kemudian dibawa ke kediaman presiden untuk bertemu dengan ibu negara yang sangat ingin bertemu dengan Ahyeon. Mereka bertiga kemudian mengobrol sambil minum teh. Kemudian ibu negara meminta kepada Kim Si-hye untuk berbicara empat mata kepada Ahyeon, karena ternyata dia sempat memiliki rasa kasihan ketika melihat Ahyeon yang masih muda harus mengandung anak dari dia dan juga suaminya. Kemudian dia mengatakan kepada Ahyeon jika Ahyeon tidak ingin melakukannya, ia bisa menolaknya saja. Namun Ahyeon mengatakan jika dia tetap mau melakukannya, karena baginya apa yang jadi keinginan ibunya itu akan jadi keinginannya juga, dan dia juga ingin menjadi anak yang berguna untuk ibunya. Mendengar perkataan Ahyeon dari luar, Kim Si-hye tersenyum senang. Dia merasa berhasil mendidik Ahyeon menjadi anak yang penurut. Di tempat lain, anak-anak kemudian mendatangkan seorang perawat yang pernah dipanggil Tae-sik sebelumnya, karena mereka yakin perawat tersebut akan bisa menjaga rahasia keberadaan mereka. Luka Ahyeon kemudian dijahit, namun dia kehilangan cukup banyak darah sehingga butuh waktu untuk pemulihannya. Setelah menyelesaikan tugasnya, perawat tersebut kemudian diberi uang, lalu sebelum pergi, dia menanyakan keberadaan Tae-sik. Namun anak-anak tersebut tidak bisa menjawab dan hanya bisa terdiam. Di laboratorium, Kim Si-hye sedang melihat proses penyuntikan sperma ke sel telur, dan ternyata itu adalah sperma milik sang presiden. Ia akhirnya menyuntikkan sperma tersebut ke sel telur miliknya, dan memang itulah rencana dan tujuan dia sebenarnya. 글쎄요, 뭐 사실 별 큰 기대는 없어. 대통령 유전자라고 별거 있겠어. 편하자고 하는 거지 뭐. 이러다 보면 언젠가는 완벽한 아이가 나타날까 싶어서. Di sisi lain, publik sedang dihebohkan tentang adanya revisi undang-undang bioetika, yang dimana isinya adalah tentang pelegalan UU Child Shopping, dimana jika itu benar-benar sudah disahkan, maka tak menutup kemungkinan perdagangan bayi merupakan suatu yang legal di sana. 지점입니다. 생명공학 연구를 발전시키겠다는 것은 분뿐이라는 의견이 지배적인데요. Di tempat lain, Kang Man dibawa oleh mantan ayah Joan yang juga merupakan bawahan Kim Si-hye ke laboratorium lama milik Kim Si-hye. Kedatangannya sudah ditunggu oleh Kim Si-hye di sana. Kim Si-hye yang sedang bahagia karena sebentar lagi undang-undang yang dia inginkan akan disahkan, menunjukkan apa yang sebenarnya dia sedang kerjakan. Ia kemudian menunjukkan beberapa DNA, ada yang baik dan juga ada yang tidak. Nah, disitulah tempat dia memilih DNA yang baik yang kemudian akan dijadikan bayi dan yang tidak akan dimusnahkan. Selain itu, dia juga menunjukkan beberapa janin yang bagi dia tidak layak untuk hidup karena berbagai alasan, seperti memiliki penyakit bawaan dan juga ada yang memiliki gen autisme. Dan janin-janin tersebut mereka sebut dengan limbah, yang pada akhirnya akan mereka buang dan mereka hancurkan tanpa adanya rasa belas kasihan. Kim Si-hye benar-benar gambaran seorang perempuan gila. 얘는 심장질환 유전 인자가 얘는 부모가 중간에 이혼해서 환불. 얘는 치명적인 ADHD 유전 인자가 나온 거 있죠. 그러니까 내 말이 처음부터 편집을 하면 되는 거야. 그럼 이런 폐기물도 안 생기고 얼마나 깔끔하고 좋아요. 그래서 제가 그 일을 하려고요.
Kang Man yang tidak tahan melihat proses janin-janin yang mereka buang langsung keluar meninggalkan Kim Si-hye. Dia benar-benar tidak menyangka jika ternyata Kim Si-hye bertindak sejauh itu. Sedangkan mantan ayah Jo-an yang sangat tergila-gila dengan uang tidak sedikit pun merasa berdosa melihat apa yang dilakukan oleh Kim Si-hye. Bahkan dia sangat mendukungnya, padahal dia adalah seorang pendeta. Dia juga malah meminta Kim Si-hye untuk mendapatkan tugas mengelola pasar jual beli bayi tersebut kepada Kim Si-hye. Dan Kim Si-hye mengiyakannya karena menurutnya ayah Jo-an cukup berjasa. 목사님, 정말 괜찮은 생각이에요. 사업권 내드려야죠. Ah-yeon akhirnya sadar meskipun masih agak kesakitan. Ia sempat marah karena dia tahu mereka mendapatkan uang dengan membobol kotak amal gereja tempat ayah Jo-an di sana. Karena itu sangat berbahaya dan juga sangat menyakitkan untuk Jo-an yang punya trauma. Namun Somi langsung memeluknya dan mengatakan bahwa tak apa-apa selama mereka bisa menyelamatkan Ah-yeon. 네, 다행이다. 그래도 깨어나서. Ah-yeon tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari detektif Hyung-sok. Ia meminta agar Ah-yeon segera menghubunginya. Jo-an yang sedang duduk di tangga dan yang masih terpukul karena ingatan tentang kematian sahabatnya tadi langsung menceritakan kepada Ah-yeon bahwa sebenarnya saat ini dia benar-benar takut untuk meneruskan misi mereka melawan Kim Si-hye. Dan menurutnya masih mudah ketika mereka dulu hidup bersembunyi karena pada waktu itu mereka akan selalu berkumpul dan makan bersama tanpa ada yang harus mereka khawatirkan dan mereka takutkan seperti sekarang. Namun Ah-yeon kemudian mengatakan bahwa sebenarnya dia juga takut karena dia tidak pernah tahu apa yang akan dilakukan Kim Si-hye dengannya dan juga anak-anak yang lain. Tapi bagi Ah-yeon dia tetap harus maju dan menyelesaikan misi agar mereka bisa hidup bebas seperti orang-orang pada umumnya tanpa harus ada rasa takut diburu. Karena sejatinya mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak adil rasanya jika mereka hidup dalam persembunyian selamanya. Keesokan harinya, Ah-yeon dan Sok-so kembali ke gereja tersebut. Di sana, dia berpura-pura akan memberikan sumbangan. Sedangkan Sok-so memasang sebuah kamera di kotak tersebut agar mereka bisa memantau apa yang dilakukan oleh mantan ayah Jo-an. Setelah selesai, mereka kemudian kembali ke mobil. Dan sesuai dugaan mereka, kotak amal tersebut dibawa ke ruangan pendeta. Dan di sana, dia melihat mantan orang tua Jo-an sedang bahagia membuka kotak amal yang jumlahnya cukup banyak. 유인준 권사 500만 원. 엄순자 집사 100만 원. 춘배 신도 5만 원? 어머. 아니. 윤지석? 설마 네가 죽였어? Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah amplop yang bertuliskan nama Yong Ji-sok, yang merupakan nama Jo-an ketika masih menjadi anak mereka. Karena merasa terancam dan takut jika Jo-an yang mereka kabarkan hilang akan muncul kembali. Akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk mengunjungi sebuah dukun yang dia temukan di sebuah selebaran yang juga telah direncanakan oleh anak-anak tersebut. Ternyata yang berpura-pura menjadi dukun adalah Somi, dan mereka meminta Somi untuk memberikan jimat pengusiran agar Jo-an tidak bisa lagi mendatangi mereka. Bahkan dia juga sempat meminta Somi untuk melenyapkan Jo-an selamanya jika dia bisa. Dengan sangat meyakinkan, Somi kemudian memberikan sebuah jimat dengan syarat mereka harus menempelkannya di bawah salib besar di aula gereja mereka. 효험을 원하거든. 니놈 교회 십자가 밑에 붙여두거라. 큰 신을 눌러야 부적의 효험이 나는 법이야. Dan keesokan harinya, mantan ayah Jo-an berkhutbah seperti layaknya pendeta biasa. Dan ternyata hari itu adalah hari peringatan kematian Eun-gyeol. Dengan wajah palsunya, dia dan istrinya seolah-olah menangisi Jo-an yang berteman dengan Eun-gyeol, berharap anaknya yang hilang bisa kembali. Tiba-tiba Somi datang dengan pakaian dukunya. Di sana dia membuat sebuah keributan dan mengatakan bahwa dia telah menemukan Jo-sok, anak mereka. Bahkan istri pendeta percaya dan memohon ampun agar dia tidak mendatangkan Jo-an. Kemudian dengan pintarnya, Sokmi memastikan jimat yang dipakai pendeta tersebut. Seketika jemaat yang ada di sana merasa ragu kepadanya karena masa iya seorang pendeta datang ke sebuah dukun. Kemudian Jo-an muncul dengan gagahnya, dan lagi-lagi ayah Jo-an berakting seolah-olah dia sangat merindukannya dan memeluknya. Dan saat itulah Jo-an langsung menyetrumnya hingga pingsan.
Mereka kemudian mengikat ayah Joan di sebuah salib, persis seperti apa yang dia lakukan dulu kepada Joan. Joan kemudian menghajarnya habis-habisan, meluapkan semua amarah yang dia pendam selama ini. Namun, bahkan di saat sudah tersiksa pun, ayah Joan tetap mengatakan hal-hal yang menyakitinya. Dia bahkan juga berkata bahwa Joan adalah penyebab kematian Eun-gyeol. Karena menurutnya, andai saja mereka tidak saling suka, pasti Eun-gyeol masih hidup sampai sekarang. Mendengar hal tersebut, Joan bertambah murka. Dia hampir memaku mantan ayahnya tersebut di salib itu. Untungnya, Ahyeon mencoba menahannya, dan juga mantan ayahnya yang akhirnya memohon ampun dan mengatakan akan memberikan semua uangnya yang ada di brankas asal Joan tidak membunuhnya. 아니, 네가 물고 빨지 말아놨어도 그 미친 새끼야. 저 씨발. 야, 너 지금 뭐하는 거야? 지원아, 이번하면 됐어. 그만해. 구하라 그럼 주실 것이요 찾으라 그럼 얻을 것이라 죄지어 상한 영혼 벌 받으리라 죽어 아니야. 돈 줄게. 돈 필요하잖아, 니들. 끊고 빨리 와. Joan akhirnya berhasil meredam amarah dan dendamnya. Dia kemudian membawa semua uang dari brankas ayahnya tersebut dan dia sumbangkan ke gereja lain yang menampung anak-anak yatim piatu. Setelah itu, Jung Hyuk dan anak buahnya mendatangi mantan ayah Joan yang sudah babak belur. Kemudian dia menelpon Kim Si-hye dan berbicara kepadanya. Kim Si-hye kemudian mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan tugas yang sebelumnya dia minta karena itu adalah pekerjaan Kim Si-hye. Jadi dia tidak bisa seenaknya saja meminta hal tersebut kepadanya. 목사님 통화 괜찮으세요? 아예 대표님. 말씀하셨던 그거 생각해봤는데 아무래도 목사님 못 드릴 것 같아요. 예? 아니 그럼 전 뭘 먹고 살아요? 아니 사람이 어디 꿈만 먹고 사나요? 돈벌이를 해야지. Dan setelah itu, Jung Hyuk langsung menusuknya tepat di bagian lehernya. Kita diperlihatkan tentang bagaimana kehidupan Sok-soo ketika masih menjadi anak angkat Kang Men. Kehadirannya benar-benar tidak pernah dianggap di keluarga tersebut. Bahkan saking takutnya sampai-sampai dia menjadi gagap ketika dia ingin berbicara. Tidak jarang juga dia tidak diberi makan dan kelaparan. Tapi ketika dia mencoba mengambil makanan di kulkas, nah jika ketahuan maka dia akan diajar habis-habisan oleh Kang Men. Dia akan dikurung di kamar mandi dan juga diperlakukan layaknya seekor anjing. Ia juga diberi makan makanan anjing, bahkan dia juga sampai disuruh menggonggong layaknya anjing, guys. 내가 주방엔 얼씬도 말라고 했지. 이 개새끼! 너 그럴 거면 지져. 지주라고! 안 지지라고! 지주라고! 짓는 건 안 떠듬고 잘 짓네. 이 새끼. Setelah mantan ayah Joan dibunuh, ternyata gerejanya pun ikut dibakar oleh Jung Hyun untuk menghilangkan jejak mereka. Bahkan polisi kini menyebar foto Ahyeon, Joan, Sok-soo, dan juga Somi sebagai tersangka pembunuhan mantan ayah Joan. Karena ternyata mereka terekam di CCTV ketika mereka masuk ke gereja tersebut. Istri Kang Men yang melihat berita tersebut langsung menghubungi suaminya. Karena dia sangat syok ketika dia tahu bahwa anaknya yang sudah mereka kabarkan meninggal masih hidup. Kang Men yang panik langsung menghubungi Kim Si-hye untuk meminta pertanggungjawaban. Namun bagi Kim Si-hye itu hanyalah sebuah masalah sepele. Dan ternyata saat itu dia sedang bersama sang kepala polisi yang menangani kasus tersebut. Sudah jelas dia akan meminta mereka untuk menangkap anak-anak tersebut, bahkan jika bisa mereka harus membunuhnya. Kepala polisi tersebut ternyata juga salah satu pelanggan Kim Si-hye yang juga mendapatkan anak dari organisasi Kim Si-hye tersebut. 잘 지내시죠? 학교 결정하셨어요? 예, 하버드로 결정했다네요. 대표님 덕분입니다. 잘 키우신 거죠. 저야 뭐 돈 받고 팔기밖에 더 했나요? Anak-anak yang mengetahui berita itu juga ikut panik. Karena yang pasti sekarang mereka sudah tidak bisa bebas berkeliaran
karena foto mereka sudah ada di mana-mana sebagai buronan. Di sisi lain, Hyung Suk yang melihat TKP sangat yakin bahwa anak-anak tersebut bukanlah pelakunya. Namun sayangnya ketika dia akan menyelidiki lebih lanjut, ternyata kasus tersebut telah dialihkan ke bagian tim kriminal khusus. Hyung Suk benar-benar tidak habis pikir kenapa kasus tersebut harus dialihkan ke tim lain. Padahal kejadian tersebut berada di wilayah yurisdiksi timnya. Dan benar saja, ternyata itu adalah ulah si atasan mereka sang kepala polisi yang jelas-jelas pasti diminta oleh Kim Si-hye. Karena baginya akan bahaya jika Hyung So terus melanjutkan penyelidikan. Karena Hyung So adalah seorang polisi yang terkenal sangat jujur dan juga bersih. Hyung So masih terus mencoba menghubungi Ayon, berharap ia bisa bertemunya secara langsung dan membantu anak-anak tersebut. Namun sayangnya anak-anak masih belum bisa percaya karena mereka takut jika itu hanyalah sebuah jebakan. 부천서 최영석 정사입니다. 당신들이 가해자가 아니란 걸 알고 있습니다. 돕고 싶어요. Malam itu, setelah berpikir panjang, Ah-yeon akhirnya memutuskan untuk menemui Hyung Suk di sebuah stasiun. Karena dia juga sudah tidak punya pilihan lain. Dia sudah terdesak dan mereka tidak bisa bergerak sendirian dan harus ada seseorang yang membantu mereka. Namun, dia juga belum sepenuhnya percaya. Dia hanya datang dan melihatnya dari jauh. Kemudian, dia memberinya sebuah paper bag dan kemudian dia pergi. Hyung Suk langsung mengejarnya dan mengambil paper bag tersebut. Di dalamnya ada informasi tentang anak-anak yang lain. Kemudian Ayon mengirimkan sebuah pesan. Pesan tersebut merupakan sebuah pesan rekaman suara milik Kang Men yang berisi tentang bahwa ia memang telah membuang Suk-soo. Ayon juga memintanya agar dengan informasi tersebut Hyung Suk bisa melakukan tugasnya sebagai polisi jika memang dia benar-benar tulus ingin membantu mereka. 우리를 돕고 싶다면 경찰이 할 일을 해주세요. Setelah dirilisnya foto anak-anak tersebut, media menjadi ramai dan mengunjungi Kang Man. Mereka sadar bahwa salah satu dari anak-anak buron tersebut adalah anak Kang Man yang dikabarkan telah meninggal. Sehingga mereka ingin mendengar tanggapan dari Kang Man yang merupakan seorang anggota dewan tersebut. Selain itu, Hyung So juga mendatangi Kang Man dan memutar rekaman suara yang dikirimkan oleh Ah-yeon. 본인 건강만은 18년 전 입양한 권성우를 파양하고 폐기하는 데 동의합니다. 사유는 품질불만입니다. 이딴 것까지 해야 돼? Setelah mendengarkannya, ia tetap menyangkal bahwa dia mengatakan itu hanya dibuat-buat menggunakan AI. Dan dia juga sangat yakin jika anaknya telah meninggal. Dan jika anaknya memang benar-benar masih hidup, ia meminta Hyung Suk untuk membawanya ke hadapannya. Bahkan di depan media, Kang Men berpura-pura menangis dan berlutut untuk meyakinkan media jika anaknya itu benar-benar sudah meninggal. Dan dia menunjukkan betapa sedihnya dia ketika ada berita tersebut muncul. 이 못난 애비 때문에 먼 길 떠난 우리 아들 그만 좀 괴롭히시라고요. 부탁드리겠습니다. 자식 잃은 부모 2번 죽이는 거 아닙니다. 성우야 미안하다. 이게 다 이 못난 애비 때문이다. 아들아 미안하다. Di tempat lain, embrio hasil dari sel telur Kim Si-hye dan juga sperma sang presiden siap untuk dilakukan transfer. Ah-yeon kecil yang sebenarnya tidak ingin melakukannya mencoba berbicara kepada Jung Hyun. Namun Jung Hyun tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah perintah dari Kim Si-hye. Ah-yeon kecil kemudian diantar oleh sopir menuju tempat transfer embrio tersebut. Sedangkan Kang Man masih sibuk mengumpulkan para preman untuk mencari Suk-soo dan menghabisinya. Ia bahkan berani bayar mahal untuk mereka supaya mereka cepat menemukannya dan menghabisinya. 찾아서 뭘 해드리면 되겠습니까? 죽여도 주시나? Sedangkan di tempat lain, Ah-yeon berpamitan kepada yang lain untuk pergi sebentar. Namun sayangnya, dari atas ternyata sudah ada salah satu preman yang mengintainya dan akhirnya menemukan lokasi mereka. Sang kepala preman setelah mendapatkan informasi dari anak buahnya tersebut, mereka langsung mendatangi tempat tinggal anak-anak. Sedangkan Ah-yeon ternyata pergi untuk menyelamatkan Ah-yeon kecil. Karena sebelum berangkat ternyata Ah-yeon kecil menghubunginya dan meminta Ah-yeon untuk menyelamatkannya. Untungnya dia berhasil menyelamatkan Ah-yeon kecil.
Di tempat lain, para dokter yang menunggu kedatangan Ahyeon kecil mengabari Kim Si-hye bahwa Ahyeon kecil belum juga tiba di sana. Dan salah satu anak buahnya mengatakan bahwa ternyata Ahyeon kecil telah diculik. Kemudian dia langsung memerintahkannya untuk mencari dan langsung membunuhnya saja. 납치가 확실해? 납치 맞다면 데려와. 여기 아닌 말지. 네, 알겠습니다. Di tengah perjalanan, Ahyeon dihubungi oleh Hyung Sok yang sedari tadi ternyata mengikuti Kang Man dari belakang. Ia memberikannya informasi bahwa Kang Man bersama preman sedang menuju ke tempat persembunyian mereka dan meminta mereka agar bisa kabur dari tempat tersebut sebelum Kang Man dan para preman menemukannya. Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Hyung Sok meledak begitu saja. Ternyata itu adalah ulah Jung Hyun yang telah memasang sebuah alat peledak di mobil Hyung Sok. Setelah menutup telepon, Ahyeon langsung cepat-cepat menelpon anak-anak dan memintanya untuk segera kabur. 누나 오고 있어? Namun sepertinya Ahyeon sudah terlambat. Para preman dan Kang Man sudah tiba di sana. Dan sayangnya mereka belum sempat kabur. Mereka sudah mencoba melawan, namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya mereka kalah. Kang Man yang menyayangkan atas Sokso yang masih hidup langsung mencaci makinya. Bahkan dia meminta Sokso untuk menggonggong layaknya seekor anjing seperti yang ia lakukan dulu jika ia ingin teman-temannya selamat. Meskipun Sokmi dan Joan sudah melarangnya karena tidak tega, namun Sokso tetap melakukannya agar teman-temannya selamat. 지져보라고. Ia juga meminta Kang Man melepaskan yang lain agar mereka membunuh Sokso saja sebagai penggantinya. Kang Man kemudian melepaskan ikatan tali Sokso dan memberinya sebuah pisau agar ia bisa membunuh dirinya sendiri dengan pisau tersebut. Namun tiba-tiba Sokso langsung membalikan keadaan. Ia menaruhkan pisau di leher Kang Man dan mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak melepaskan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya dilepaskan oleh para preman tersebut. Namun tiba-tiba dari atas, Sokso ditembak oleh Jung Hyun yang baru saja sampai di sana. Begitupun dengan Kang Man. Sedangkan Ahyeon yang baru datang bersama Ahyeon kecil merasa sangat marah dan sedih melihat keadaan Sokso. Dan di saat terakhirnya Sokso mengatakan bahwa ia bahagia hidup bersama mereka. 나 괜찮아. 그래도 좋아. 마지막은 다 함께잖아. 좋다. 내 진짜 이름. 석수. Tiba-tiba dari atas kaca jendela ruangan tersebut dipecah dan disiram oleh bensin oleh anak buah Jung Hyun. Mereka kemudian menatap Jung Hyun yang ada di luar dengan mata marah, termasuk Ahyeon kecil. Dan seketika pintu ruangan tersebut ditutup dan mereka langsung membakar tempat tersebut bersama anak-anak yang masih ada di dalamnya.
ia ingin menemuinya secara langsung. Di sana, ibu negara menyampaikan kerisauannya karena media sedang heboh atas berita kematian Kang Man dan juga desas-desus tentang Kang Man yang kabarnya terlibat dalam yayasan jual beli anak milik Kim Si-hee tersebut. Ia takut bahwa niatnya mendapatkan anak dari yayasan Kim Si-hee juga akan diketahui oleh publik dan menjadi ancaman untuk dia dan suaminya. Namun, Kim Si-hee sangat licik. Ia kemudian mengusulkan bahwa mereka hanya perlu menghabisi anak-anak yang telah mereka jual agar mereka bisa segera menutup yayasan tersebut dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan harinya, Tae-sik mengajak anak-anak yang lain untuk menemui sang dokter yang pernah mereka panggil sebelumnya. Di sana mereka diberikan beberapa senjata agar mereka siap untuk melanjutkan perang mereka melawan Kim Si-hee. Sementara itu, di rumah para orang tua yang telah membeli anak dari yayasan Kim Si-hee mendapatkan sebuah undangan. Undangan tersebut berisi tentang bahwa mereka ditawarkan untuk melakukan retur pada anak-anak mereka. Bahkan beberapa dari orang tua juga dihubungi dan diyakinkan bahwa adanya kelainan genetik pada anak-anak mereka setelah mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut, agar mereka tidak ragu untuk melakukan retur terhadap anak-anak mereka. 편지가 왔는데 우리 애가 불량이라니 무슨 말이에요? 도연이 야구 선수로 키우고 싶으셨죠. 쉽게도 도연이 유전자 정보와 신체 발달 상황, 운동 수행 능력 등을 종합적으로 분석해 본 결과 Beberapa dari mereka langsung mengiyakan returan tersebut. Namun ada juga yang masih ragu karena mereka sudah terlanjur sayang terhadap anak mereka. Meskipun anak tersebut bukan anak kandung mereka dan bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Ayon dan yang lain sedang mengintai markas Kim Si-hee dari kejauhan. Kemudian Tae-sik tiba-tiba datang dan menyerang salah satu penjaga yang ada di sana. Dia lalu mengambil handphone milik penjaga tersebut. Meskipun sempat ketahuan dan dikejar oleh Jung Yoon, untungnya Tae-sik berhasil lolos dari sana. Ia kemudian pulang menemui anak-anak yang lain. Handphone tersebut kemudian dia berikan kepada Joan. Lalu Joan memprogramnya agar bisa mengakses semua data dan mengetahui rencana Kim Si-hee. Dari handphone tersebut mereka menemukan tentang rencana Kim Si-hee yang menawarkan retur kepada anak-anak tersebut. 98% orang tua telah menyetujuinya. Namun masih ada 2 orang lagi yang belum setuju. Sepertinya mereka sangat sayang kepada anak-anak mereka. Kedua anak tersebut bernama Lee Do-hun dan juga Sok Eun-ju. Mereka kemudian mencoba mengintai keluarga Sok Eun-ju. Siapa tahu mereka masih bisa membujuknya agar mereka tidak meretur Eun-ju. Lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Ibu Eun-ju, Joan berhasil menyadap handphone milik Ibu Eun-ju. Dari sana mereka bisa melihat dan mendengar apa saja yang dilakukan oleh Eun-ju dan juga keluarganya. Eun-ju ternyata menderita sebuah kelumpuhan yang bahkan obatnya mencapai miliaran dalam satu suntikan. Namun ibunya cukup menyayanginya sehingga dia tidak berpikir untuk mereturnya. Di sisi lain, Lee Do-hun yang merupakan mantan atlet baseball sedang diundang di sebuah acara milik Kim Si-hee. Dengan didampingi ibunya, Kim Si-hee menanyakan bagaimana perasaannya ketika dia telah pensiun menjadi atlet. Hal tersebut kemudian membuat dia mengenang karirnya yang sempat bersinar. Namun sayang, semua itu harus terhenti karena cedera bahu yang dia derita. Setelah selesai acara, Kim Si-hee berbicara 4 mata bersama Ibu Lee Do-hun. Dan disitulah dia mulai mempengaruhi ibunya agar dia mau meretur anaknya tersebut. Karena Kim Si-hee mengatakan bahwa Lee Do-hun bukan anak yang sempurna dan tidak lagi bisa menjadi atlet. Jadi sebaiknya dia meretur dan Kim Si-hee berjanji akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Ibu Lee Do-hun sempat menangis mendengar apa yang dikatakan Kim Si-hee. Dia tidak percaya bahwa anaknya yang sudah ia besarkan akan ia kembalikan begitu saja. Karena terpengaruh dari omongan Kim Si-hee, Ibu Do-hun akhirnya menyetujui untuk meretur Do-hun. Dan sekarang hanya tinggal 1 orang tua yang belum menyetujuinya, yaitu orang tua Sok Eun-ju. Keesokan harinya, Kim Si-hee mencoba menemui Ibu Eun-ju dan mencoba mempengaruhinya sama persis seperti apa yang dia lakukan kepada Ibu Lee Do-hun. Sedangkan di tempat lain, anak-anak dan juga Tae-sik mendengar percakapan antara Kim Si-hee dan juga Ibu Eun-ju.
Ahyeon kecil sangat sakit hati mendengar apa yang dikatakan ibunya tersebut. Dia tidak percaya bahwa ibunya selama ini benar-benar seorang iblis dan tidak pernah menganggapnya sebagai anak. Bahkan dia hanya menganggap anak-anak adalah sebagai barang yang bisa diperjualbelikan begitu saja seenaknya. Malam itu, Eunju meminta maaf kepada ibunya karena dia merasa bahwa dengan keadaannya yang lumpuh hanya bisa menjadi beban untuk orang tuanya. Ia juga meminta maaf jika dia belum bisa jadi anak yang membalas budi. Mendengar perkataan Eunju, ibunya menjadi bertambah sedih. Dia benar-benar tidak tega jika harus mengembalikan Eunju. Namun, di sisi lain hatinya juga berkecamuk akibat perkataan dari Kim Si-hye. Ahyeon bersama Tae-sik kemudian mendatangi orang tua Eunju. Kemudian dia memberikan sebuah foto di mana foto tersebut adalah foto anak-anak yang diretur yang sudah menjadi mayat. Dan jika mereka meretur Eunju, maka nasib Eunju akan sama dengan anak-anak yang ada di dalam foto tersebut. Orang tua Eunju sangat syok. Mereka tidak tahu jika Kim Si-hye melakukan hal keji tersebut kepada anak-anak. Ahyeon juga memintanya agar mereka tetap menjaga Eunju dan tidak mereturnya. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dia adalah salah satu korban dari anak-anak itu yang masih selamat akibat ditolong oleh Tae-sik. 은조도 다른 아이들도 계속 살아갈 수 있도록 도와주세요. Hari ini adalah hari H pereturan. Mereka ternyata diundang oleh Kim Si-hye dengan alasan melakukan perkemahan bersama orang tua. Lee Do-hun yang tidak tahu apa-apa terlihat sangat bahagia karena mereka akan pergi berkemah bersama. Di tempat lain, Tae-sik, Ahyeon, Jo-an, dan juga So-mi juga akan melancarkan rencana mereka. Sedangkan Ahyeon kecil bertugas menjaga Si-woo di rumah. Para orang tua dan anak-anak mereka mulai berdatangan ke tempat yang sudah disediakan oleh Kim Si-hye. Begitu juga dengan Lee Do-hun dan orang tuanya telah sampai di sana. Kim Si-hye merasa sebentar lagi ia akan mencapai tujuannya dengan melenyapkan para anak-anak tersebut. Dan seketika dia mulai teringat kenangannya di masa lalu. Ia mengingat kenangan bersama ibunya ketika dia piknik. Namun tanpa sebab dan alasan ibunya meninggalkannya begitu saja sendirian di sana. Dan sejak saat itulah dia hidup sendirian di sebuah tempat penampungan anak. Sepertinya rasa sakit itulah yang membuat ia menjadi seorang Kim Si-hye yang kejam dan gila seperti sekarang. Sedangkan Ahyeon dan yang lain ternyata merencanakan sesuatu. Ia berpura-pura menjadi Eunju dan pergi bersama orang tua Eunju agar ia bisa masuk ke dalam acara tersebut. Dan sesampainya di sana, dia kemudian mencari sebuah tempat agar ia bisa menembak Kim Si-hye dari kejauhan. Ketika ia menentukan targetnya, tiba-tiba Kim Si-hye terlihat berbalik ke arahnya sambil tersenyum. Dan seketika Jung Hyun yang ternyata ada di belakangnya menodongkan senjatanya tepat di bagian kepala Ahyeon. Dan ketika Ahyeon berbalik, Jung Hyun langsung memukulnya hingga dia pingsan. Ketika terbangun, Ahyeon sudah berada di antara para orang tua dan anak-anak yang lain. Kemudian terdengar sebuah perintah bahwa jika game bertahan hidup akan segera dimulai. Seketika para orang tua mengeluarkan sebuah senjata dan menodongkan ke arah anak mereka masing-masing. Di peraturan game tersebut, dikatakan bahwa mereka hanya perlu bertahan hidup dan keluar tanpa mati. Dan jika ada orang tua yang tidak tega menembak anaknya, maka mereka akan ditembak oleh para penjaga Kim Si-hye yang sudah bersedia di sebelah para orang tua masing-masing. Ahyeon sangat terkejut melihat hal tersebut. Bahkan orang tua Eunju juga menodongkan senjata ke arahnya. Kim Si-hye benar-benar seorang psikopat gila. Anak-anak yang lain juga tidak percaya jika orang tua mereka bisa melakukan hal tersebut kepada mereka. Kemudian salah satu dari anak-anak tersebut ada yang mencoba kabur. Dan seketika orang tua mereka langsung menembaknya tanpa rasa bersalah. So-mi dan Jo-an menemukan daftar senjata yang cukup banyak yang akan diberikan kepada para orang tua. Dan tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka telah dijebak. Tae-sik tiba-tiba diserang oleh Jung Hyun. Begitu juga dengan So-mi dan juga Jo-an. Mereka juga diserang oleh para penjaga Kim Si-hye. Mereka mencoba melawan, namun jumlah para penjaga Kim Si-hye cukup banyak. Mereka cukup kewalahan. Di sisi lain, Kim Si-hye sedang mengumpulkan para orang tua di sebuah ruangan. Di sana mereka diminta untuk membuat sebuah video keputusan akhir mereka dan juga alasan mereka meretur anak mereka. 성실은 조 아라를 파양하고 폐기하는 데 동의합니다. 환불 사유
너무 많죠. 애가 여드름이 너무 많이 나니까. 뭐가 문제인가 싶었는데 뭔가 불량이었어. 툭하면 감기에. Sedangkan Tae-sik yang mencoba melawan Jung Hyun akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jung Hyun. Ketika Ibu Eunjo menyampaikan alasannya, dia cukup emosional karena dia sudah terlanjur menyayangi Eunjo. Bahkan semua kenangan yang ia buat bersama Eunjo tidak akan ia lupakan begitu saja. 아이를 키우다 보면요, 억만금을 줘도 그때 갖지 못할 너무 소중하고 벅찬 순간이 찾아와요. 저는요, 우리 은조 키우면서 그런 순간을 정말 많이 경험했어요. Para orang tua yang melihat hal tersebut cukup ke-trigger nih guys. Beberapa dari mereka juga sepertinya cukup menyayangi anak-anak mereka dan sedikit merasa bersalah. Namun karena keegoisan mereka tega melakukan hal keji tersebut kepada anak-anak mereka. Kim Si-hye kemudian muncul dan di sana dia meminta anak buahnya untuk memberikan senapan satu persatu kepada orang tua. Mereka diminta untuk membunuh anak-anak mereka sendiri dengan senapan tersebut. Mereka sempat melakukan protes dan menolak karena bagi mereka perjanjian awalnya tidak seperti itu. Namun karena diancam oleh adanya CCTV di ruangan tersebut, akhirnya mereka hanya bisa menuruti perintah dari Kim Si-hye. Ibu Eunjo sempat ingin membatalkan proses peraturan tersebut. Namun sayangnya mereka mengancam akan membunuh Eunjo jika mereka tetap menolak. Ah-yeon yang sudah bersiap dari atas ingin menembak Kim Si-hye. Namun tiba-tiba Kim Si-hye berbalik ke arahnya dan tersenyum. Ternyata keberadaannya diketahui oleh Jung Hyun. Ah-yeon langsung dipukul hingga dia pingsan. Sementara itu Kim Si-hye sudah memulai acaranya. Diawali dengan sambutan dari salah satu anak yang merasa bahwa dia bahagia hidup bersama orang tuanya. Dan dia yakin bahwa orang tuanya akan selalu menyayangi mereka apapun yang terjadi, tanpa dia tahu apa yang sebenarnya akan terjadi kepada dirinya. Di tempat lain, Ah-yeon kecil ternyata mendatangi ibu negara dengan membawa sebuah test pack dengan hasil negatif. Ia memberitahu ibu negara bahwa dia tidak sedang hamil calon anaknya. Ia juga mengatakan bahwa sperma sang presiden telah disuntikkan ke sel telur milik ibunya, yang memang sudah direncanakan sejak awal. Jadi memang dari awal Kim Si-hye tidak pernah berniat membuatkan anak untuk ibu negara. Yang awalnya ibu negara menginginkan spermanya digabungkan dengan sel telur milik Ah-yeon, namun ternyata sperma milik suaminya tersebut digabungkan dengan sel telur milik Kim Si-hye. Dan memang itu adalah rencana Kim Si-hye dari awal untuk membuat anak yang sempurna dan untuk dirinya sendiri. Ah-yeon juga membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Kim Si-hye. Maka dari itu dia meminta bantuan ibu negara untuk menangkap Kim Si-hye dan menolong anak-anak yang lain. Ah-yeon yang tersadar tiba-tiba terkejut ketika dia berada di antara anak-anak dan para orang tua yang lain. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa game bertahan hidup telah dimulai. Mereka hanya perlu untuk bertahan hidup tanpa mati. Mereka dipersilakan untuk menghabisi anak-anak mereka sendiri. Dan jika mereka tidak mau menembak anak mereka, maka merekalah yang akan ditembak oleh para penjaga Kim Si-hye. Setelah hitungan mundur dan game pun dimulai, semua orang tua menjadi menggila. Mereka membunuh anak-anak mereka sendiri tanpa ada rasa iba sedikit pun. Begitupun dengan Ah-yeon. Ibu Eunjo sebenarnya tidak ingin membunuhnya. Namun karena Kim Si-hye menyandra Eunjo dan mengatakan akan membunuhnya, jadi dia terpaksa menodongkan senjata ke
Ia kemudian meminta Kim Si-hee untuk berhenti menghajar mereka. Dan kemudian dia berjalan ke arah Kim Si-hee untuk menyerahkan dirinya. Karena dia tahu yang diincar oleh Kim Si-hee adalah dirinya. Dan saat itulah Kim Si-hee teringat akan masa lalunya. Yang ternyata luka di masa lalunya yang ditinggalkan oleh ibunya lah yang masih tetap membuat dia menjadi segila ini. Dia langsung menodongkan pistol ke arah Ah-yeon dan siap untuk menembaknya. Namun tiba-tiba cahaya laser dari beberapa senapan membidik ke arahnya. Ternyata para polisi sudah mengepung tempat tersebut dan meminta Kim Si-hee untuk menyerahkan diri. Namun Kim Si-hee tetap tidak menyerah. Meskipun sudah terdesak, dia masih sempat menelpon sang kepala polisi. Tapi sayangnya sang kepala polisi mengabaikannya. Jung Hyun meminta Kim Si-hee untuk kabur dan dia berjanji akan melindunginya. Namun Kim Si-hee masih belum menyerah. Ia masih terus mencoba menelpon sang ibu negara untuk meminta bantuan. Polisi yang mengepung tempat tersebut ternyata adalah perintah dari sang ibu negara, di mana Ah-yeon kecil lah yang meminta ibu negara melakukan hal tersebut untuk menangkap ibunya dan menolong anak-anak yang lain. Ah-yeon kecil tiba-tiba datang dan meminta Jung Hyun untuk berhenti melindungi Kim Si-hee. Namun sayangnya Jung Hyun tetap tidak mendengarkannya. Dia sangat setia kepada Kim Si-hee sampai akhir. Ia malah mengatakan kepada Kim Si-hee bahwa inilah saatnya dia membuang dirinya. Dan dia juga meminta Kim Si-hee untuk segera kabur dan pergi dari sana. Kemudian Jung Hyun langsung menembak ke salah satu polisi yang ada di sana. Dan seketika ratusan tembakan menghujam ke arah dirinya. Dan saat itulah Kim Si-hee kabur meninggalkannya. Jung Hyun tak terselamatkan. Ah-yeon kecil hanya bisa menangisi kepergian pamannya tersebut. Kim Si-hee yang kabur masih terus menghubungi ibu negara untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya ibu negara sudah tidak ingin lagi berurusan dengan dirinya. Seketika dia kembali teringat masa kecilnya yang penuh luka itu, di mana dia juga dibuang oleh ibunya sendiri demi laki-laki yang kaya raya. Bahkan ibunya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun ketika meninggalkannya begitu saja. Kim Si-hee kemudian mulai frustasi dan dia berjalan menuju ke laboratorium yang sudah ia bangun dengan susah payah selama ini. Ia tidak percaya semua usahanya akan hancur dalam sekejap. Ia bahkan masih sempat mengamankan beberapa sampel dan berharap ia bisa memulainya kembali dari awal. Ah-yeon kemudian muncul. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada anak yang benar-benar sempurna. Kim Si-hee hanya akan membuat anak-anak baru yang akan mirip dengannya. Ah-yeon juga mengatakan beberapa kata yang membuat Kim Si-hee benar-benar merasa hina dan hancur. 완벽하다고 믿고 싶은 거겠지. 그냥 당신을 닮은 또 다른 아이를 만들어내고. 당신이 말하는 완벽한 존재라는 거 결국은 당신이 아닌 사람이잖아. 제대로 된 부모 밑에서 태어나 당신이랑은 다르게 사랑만 듬뿍 받고 자라서 당신이랑은 다르게 눈부시게 빛나는 사람. 당신한테서 썩은 내 나, 썩은 내가 진동을 해. 모를 줄 알았지. 당신한테 고여있는 그 열등감에서 썩은 내가 진동을 한다고. Dan kemudian Ah-yeon langsung menembak ke arah samping wajah Kim Si-hee. Setelah itu ia meninggalkan senjatanya dan Kim Si-hee begitu saja. Kim Si-hee yang sudah benar-benar hancur dan terpuruk, dia akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dalam penyesalannya. Keesokan harinya media heboh dengan adanya berita tersebut. Kemudian di tempat lain, para orang tua yang selamat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam drum oleh Tae-sik. Persis seperti yang dilakukan kepada anak-anak yang telah dibuang sebelumnya. Kemudian polisi menemukannya dan Tae-sik pun menyerahkan diri atas kejahatan yang pernah dia lakukan. 2 tahun kemudian, kehidupan anak-anak berubah drastis. Somi kini berkumpul kembali bersama ibunya dan dia juga mengangkat Siwon sebagai adiknya. Kini dia bisa dengan bebas mengejar mimpinya untuk menjadi seorang idol. Sedangkan Tae-sik harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Namun, Joan masih sering mengunjunginya dan ngobrol bersamanya. Dan mereka tampak baik-baik saja dan juga cukup bahagia. Keesokan harinya, mereka berkumpul dan kembali ke pinggir laut, tempat yang pernah mereka janjikan bersama Sok-su. Namun sayangnya, mereka kembali tanpa Sok-su. Namun mereka yakin Sok-su juga akan hadir di sana bersama mereka dalam kebahagiaan. Malam itu, anak-anak berkumpul dan merayakan rumah baru milik Ahyeon. Mereka berkumpul, makan ayam goreng, dan mengobrol dengan sangat hangat. Hal sederhana yang harus mereka dapatkan dari semua pengorbanan mereka. Dan sekarang akhirnya semua sudah berlalu. Mereka berhasil membuktikan bahwa mereka bukanlah anak yang pantas untuk dibuang begitu saja. Mereka adalah anak-anak yang sama seperti anak-anak lainnya yang juga pantas dan wajib untuk bahagia.